Mas kenal Ustadz Satibi nggak? Enggak. Ustadz Satibi nggak? Enggak. Namanya nggak tahu namanya, orang kita kenal orangnya. Ustadz Firdaus. Yo, what's up, bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Hari ini gue berkesempatan mendatangkan sebuah bintang tamu yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Pokoknya beliau ini adalah panutan di takaful. Kenapa panutan? Beliau ini salah satu perwakilan, guys. Jadi gue prolog sedikit bahwa perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional salah satunya adalah DPS. Jadi syariah itu, asuransi syariah harus memiliki DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan itu nggak kaleng-kaleng, guys. DPS ini harus ditunjuk dari MUI. Dalam kesempatan ini kita mengundang langsung nih, siapa sih yang ditunjuk MUI untuk takaful. Please welcome Al Mukarram Ibina Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yasurruni liqa'akum jami'an. Ini sesuatu yang luar biasa bisa silaturahim dengan Mas Dian, dan sore ini mungkin kita akan ada yang namanya bukan muhasabah, tapi kita sama-sama untuk sharing, dan saya tidak tahu apa yang mau di-sharing oleh Mas Dian. Silakan Mas Dian. Jadi gini, guys, Pak Ustadz, kita tuh sebenarnya pengen tahu nih, Pak Satibi Darwis ya kan? Pak Satibi Darwis, belakangnya ada Darwis nih. Ada nggak sih saudaraan sama fotografer itu? Bisa. Nggak ada. Enggak ada. Itu udah clear tuh. Udah clear. Karena orang kan ketika tahu, wah namanya Satibi Darwis kayak nama fotografer terkenal itu loh, berarti udah clear ya. Dan itu bukan warga ya, kebetulan sama aja ya. Itu sebenarnya doa orang tua saya ketika saya lahir. Itu ada jenderal yang meninggal waktu itu, namanya Satibi Darwis. Oh, ada jenderal yang meninggal. Nah, orang tua pengennya menjadi pemimpin nanti. Oh, Insya Allah, alhamdulillah, setidaknya menjadi pemimpin bagi diri sendiri. merendah. Ustaz ini emang bagus banget buat banyak tindakan dan nasihat-nasihatnya tuh yang saya pribadi selalu amalkan gitu. Ya, di zaman Nabi memang ada wabah, dan tapi ya karena doa Nabi dan itu tidak terjadi tahun. Tapi di zaman Umar, ada lagi itu 17-18 Hijriah, pada waktu itu kan ketika Umar akan pergi satu kaum, pada waktu itu menjadi panglima perang umat Islam, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Di situ memang ada dissenting opinion, perbedaan pendapat tentang takdir itu tadi, tapi tetap Umar harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar pandangan Umar, supaya apa? Supaya setelah kita ikhtiar, masalah takdir selanjutnya itu hak Allah. Nah, Walaupun ikhtiarnya sendiri apa nih? ikhtiarnya ya itu tadi, ada yang namanya kalau kita memasuki suatu daerah dan daerah itu terkena wabah, maka kita nggak usah keluar lagi. Supaya apa? Supaya tidak menyebar penyakit itu. Oke. Tapi kalau memang sebelum, jadi ketika kita ada yang namanya warning dari suatu daerah, harusnya kita jangan coba-coba. Tapi kalau sudah di dalam daerah itu, maka kita nggak usah keluar lagi. Oke. Supaya apa? Supaya tidak menyebar penyakit. Let's say misalnya gini kali ya, contoh realnya, aku sekarang kan di Jakarta. Jakarta ini mungkin Zona merah ya kan. Terus ada kebutuhan pulang kampung gitu kan. Pulang kampung di luar Jakarta. Paling enggak jangan dulu gitu tadi. Ya. Biarin dulu gitu kan. Gitu tadi paling enggak gitu. Atau yang dari luar daerah ingin ke Jakarta, itu kayak tadi cerita Umar, berarti jangan ke Jakarta dulu lah gitu. Ikhtiarnya kayak gitu tadi. Iya, harus begitu. Harus ada ikhtiar yang mana sudah ada contohnya. Tapi memang kembali lagi kepada individu, ada yang sabar, dan
tidak salah. Sehingga sebenarnya kalau kita sabar 1 tahun ini dengan kita tidak banyak pergerakan, kecuali kalau ada yang hajat, ada yang darurat, seperti belanja yang urgent, ya silakan kan. Tapi kalau kita it's not important something only for happy or for fun, maybe we should like to eat. Ya, only short time, sebentar lah. Tapi kadang-kadang kita nggak sabar. Maka itu ada istilah Nabi itu fayamkuthu fi baiti as-sabiran muhtasib. Jadi tidaklah seorang muslim kalau dia itu mendapatkan wabah terus yamkuthu fi baiti, dia diam namanya sabir, sabar, muhtasiban, lalu dia ikhlas. Dia ikhlas bahwasanya dia yakin bahwasanya la yadurruhu syai'un, tidak ada yang bisa untuk memberikan dia suatu musibah kecuali ma kataballahu lahu, kecuali apa yang sudah Allah katakan baginya, maka insya Allah itu sesuatu yang terbaik. Makanya mari kita sama-sama mengajak insan kakakul ataupun masyarakat pada umumnya, sama-sama kita sabar, kita sama-sama memutus rantai penyebaran ini, dan semua ini untuk kita sendiri. Dan kuncinya harus sabar, be patient please, itu saja. Sabar dan kunci. Kalau kalimat Muza tuh mansobar Sabar, iya, exactly. Ini MC-nya luar biasa. Saya bersabar maka Beruntung ya. beruntung. So you will get lucky if you be patient. Nah, satu lagi tadi. Iya, bagi seorang muslim musibah yang menderita yang dia terima ketika dia sabar itu sebenarnya nikmat juga untuk menghapuskan dosa yang dia lakukan. Dalam hal ini kita juga kalau teman-teman yang memang dia teridentifikasi COVID, jangan juga malu mengungkapkan. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang aib, tapi ini sesuatu yang mana wabah, di mana wabah ini butuh kejujuran memang. Ketika dia lagi terinfeksi, please frankly speaking, bicara jujur bahwasanya he is suffering from the COVID. Dia lagi kena. Kenapa? Karena ini very important for him and for us. Jadi untuk dia dan untuk kita semua. Dan dengan apa? Dengan dia bicara begitu, jadi kita bisa untuk mengidentifikasi siapa-siapa. Dan untuk apa? Untuk dia bisa untuk stay dulu, untuk kita justru kita saling membandingkan di sana. Jadi bukan suatu aib ini penyakit. Kenapa? Karena ini memang wabah yang kita harus hadapi bersama. Tidak hanya yang terkena, yang kita juga yang alhamdulillah sehat walafiat, tetap kita saling memberikan imun, yaitu saling memberikan motivasi bagi kalian yang saling mendoakan dan membuat happy. Dan pasti teman kita itu harus ikhtiarnya dengan apa? Memperbanyak makanan yang sehat walafiat. Yang bisa saya sampaikan diantaranya apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Allah akan memberikan orang-orang yang sabar itu pahala yang tidak bisa terhitung, tidak bisa terkira. Artinya apa? Dalam kondisi begini, memang yang menjadi hal yang harus kita sedih yaitu bukan hasil dari ikhtiar kita, tapi kita harus menangis, kita harus bersedih ketika kita tidak maksimal dalam ikhtiar. Artinya dalam kondisi begini, ini unpredictable, tidak bisa diprediksi. Tetap saja kita become along in the regulation of God. Kita jalanin aja apa yang menjadi aturan ilahi. Kita tetap ikhtiar. Nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah. Insya Allah dengan kita sabar, dengan menjalankan normal ini, tetap kita istiqomah dalam ikhtiar. Kalau sebagai agent terus dia ikhtiar dengan baik menggunakan media sosial. Dan kenapa? Karena memang tidak bisa ketemu langsung, dan seharusnya kita sudah mengetahui itu. Tetap aja istiqomah dengan apa yang sudah diikhtiarkan, dan jaga saja ikhtiar. Istiqomah dalam ikhtiar.
Jangan pedulikan tentang hasil, karena memang hasil bukan ilmu kita. Hasil itu ilmu Allah. Dan sedihlah kita kalau tidak maksimal dalam ikhtiar kita. Dan yakinlah Allah itu maha adil. Allah maha tahu apa yang kita inginkan. Selama niat kita ingin profesional di mata Allah, ingin terbaik di mata Allah, Allah tidak akan menghinakan diri kita dengan apa yang telah kita ikhtiarkan. Allah akan jaga kita selama kita jaga Allah. Ihfazillah yahfazuka. Jadi jagalah Allah, maka Allah akan jaga kita. Maka perbaiki terus muamalah kita bersama Yang Maha Kuasa, maka Allah akan menjaga diri kita. Demikian. Oke. Berarti intinya bergerak terus lah ya. Apapun itu ya udah, porsi kita bergerak, misalnya sebagai agent ya tetap aja poli, tetap aktivitas cari klien, event susah sedemikian pun tetap bergerak intinya tadi. Nggak usah mikirin nanti gimana porsinya segala macam, itu urusan yang di atas ada ya. Oke, itu aja dulu sahabat Insan Takaful yang kalian berada. Kalau ada yang mau tanya segala macam bisa di komen ya, bisa di komen. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jauh lagi tadi ya, ngobrol jauh lagi mengenai perkembangan tentang PSBB, dengan perkembangan ekonomi syariah, tentang anything lah buat syariah atau global. Insya Allah. Kita ada yang mau disampaikan lagi dan atau mungkin punya channel sendiri? Itu punya channel juga kan? Iya. Juga apa-apa kan? Mungkin channel saya nanti harus ikut di Takaful Warriors dahulu. Begitu. Karena saya tidak terlalu fokus ke channel itu, tapi mungkin dengan ini wasilah kita untuk dakwah. Insya Allah selama ikhtiar kita mencari ridho Allah, Allah akan pertemukan kita dengan orang-orang yang mau mencari ridhonya. Jadi namanya mukmin itu qulubun mujannada, memiliki hati yang mana punya pasukan, dan mereka akan bersatu sendiri dengan kemampuan masing-masing. Ya. Jadi kemampuan Ustaz mungkin di sini ketemu saya gitu ya. Ketemu saya ya. Ya itulah. Tapi intinya kan kita tetap syariah, Iya. syar'i juga untuk gimana caranya dengan apapun platformnya, yang penting kita bisa tetap eksis membawa nama syariah gitu. Baik, mungkin terakhir dari saya ingin menyampaikan kalimat yang disampaikan oleh Tariq bin Ziyad ketika dia membawa pasukan, dan pasukannya itu di belakangnya adalah lautan, di depannya ada bala tentara, yang mana kalau mereka mundur mereka akan tenggelam dalam lautan, tapi kalau mereka maju mereka akan menghadapi ribuan tentara berlipat daripada pasukan yang ada. Apa pesan Tariq bin Ziyad? Mungkin ini bisa kita jadikan hikmah ketika kita menghadapi ini wabah. Pesannya, in sabartum 'alal asyaqqi qalila, jika kalian sabar menghadapi masyaqqah, kesulitan, sebentar saja sabar. Istamta'tum bi arfahil alati tawila, kamu akan mendapatkan beribu kenikmatan, beribu kesenangan yang akan lama. Artinya apa? Dunia ini sementara. Kita akan menghadapi begitu banyak cobaan, wabah cobaan. Tapi ingat, ini adalah limited edition. Kita pun akan mati. Ketika kita sabar, maka kita akan dapatkan buahnya nanti, kenikmatan yang kekal abadi di akhir. Maka sama-sama saya menasihati diri saya untuk selalu kita melihat segala hal itu dengan positive thinking. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu. Wa in asatum falaha. Jika kita melakukan yang negatif, maka perbuatan yang buruk tadi akan kembali kepada kita. So be positive thinking, be the best for your life. Terima kasih. Satu lagi saya dapat tambahan. Saya pernah mendengar tuh satu quote yang bagus banget.